Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pembahasan kali ini kami akan mengulas tentang alasan dibalik terbentuknya bajak laut topi jerami. Mengingat di setiap perbajak lautan pastilah memiliki tujuan untuk membuat bajak laut itu sendiri. Mulai dari balas dendam atau ada alasan tersendiri. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut alasan terbentuknya bajak laut topi jerami versi Efek Anime. Kaisar Lautan ke-6. Mungkin itulah julukan yang disandang oleh bajak laut yang dikomandoi oleh Monkey D. Luffy. Mereka bisa menjadi seperti sebesar ini ialah karena petualangan besar mereka untuk mencapai pulau terakhir. Dan untuk bisa menjadi bajak laut sebesar ini, pastilah ada banyak sekali rintangan yang sangat besar yang dilalui. Padahal pada dulunya bajak laut ini hanya bajak laut kecil yang tak mempunyai nama sekalipun. Bahkan karakteristik dan kepribadian dari semuanya sangat bertolak belakang dari Luffy sendiri. Tetapi meski memiliki tujuan yang berbeda, semuanya bisa menjadi satu jua. Sebab itu tim dari bajak laut ini menjadi sangat solid. Monkey D. Luffy. Alasan dari Luffy sendiri pastilah sudah jelas untuk menjadi raja bajak laut. Namun untuk mewujudkan itu semua, ia harus memiliki teman-teman yang mendukungnya. Apalagi saat berlayar pertama kali, ia tidak bisa membaca arah dari lautan. Bahkan bisa dikatakan kalau Luffy ini sangat bodoh dalam menganalisis sesuatu. Artinya saat menjadi kapten kapal, ia tidak menunjukkan sosok seorang kapten. Akan perjalanan yang dilalui dari Pulau Alabasta, Luffy mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Yakni keputusannya itu belum cukup baik bagi seorang kapten. Dari situ Luffy sedikit demi sedikit bisa menjadi sosok kapten yang sebenarnya. Meski masih saja kurang pintar dalam segala hal. Terlepas dari itu semua, Luffy adalah karakter yang sangat menarik. Yakni bisa merubah lawan menjadi kawan. Dan satu hal yang paling penting darinya ialah selalu menepati janjinya. Roronoa Zoro. Zoro merupakan karakter yang masih misterius sampai sekarang, lantaran tidak diketahui dari mana ia berasal. Yang pasti dari kecil adalah seorang samurai, pastinya desanya berhubungan dengan Wano Kuni. Apalagi ada berbagai fakta kalau dulunya ada marga dari Shimotsuki yang pergi ke wilayah East Blue. Dari kecil sendiri Zoro adalah anak yang keras kepala untuk bisa menjadi kuat dengan aliran 3 pedangnya itu. Akan tetapi yang kurang dalam hidupnya itu hanya satu, yaitu ia hanya ingin menjadi yang terkuat saja. Benar sekali, dengan tekadnya yang masih lemah itu membuatnya menyesali tentang kelemahannya itu. Kemudian dari tekadnya yang masih lemah akan menjadi kuat setelah menjadi kru dari Luffy. Dan alasan utama Zoro mau mengikuti Luffy yakni jika Luffy menjadi raja bajak laut, seketika itu pula ia akan menjadi pendekar pedang nomor 1. Selain dari itu banyak sekali hal yang berubah dari Zoro. Seperti sifat untuk rela berkorban walaupun hal kecil lainnya yang terhubung dengan krunya. Berbeda sekali dari dulunya yang hanya berlatih untuk menjadi kuat saja. Bisa dikatakan Zoro bisa menjadi sekuat ini ialah karena teman-temannya. Vinsmoke Sanji. Pada awal kemunculannya Sanji hanya koki yang kuat saja. Tetapi di balik itu semua ada banyak sekali penderitaan yang ia lalui seperti dikucilkan dalam keluarga Germa. Untuk mengatasi rasa frustasinya itu, Sanji merubah tujuan hidupnya untuk bisa menemukan All Blue. Tak disangkanya saat berada dalam lautan East Blue, Sanji bertemu Zeff yang memiliki impian yang sama. Buruknya dalam pertemuan mereka berdua dalam kondisi yang hampir mati akibat tidak makan selama beberapa hari. Sejak dari kejadian itu, ia merubah sudut pandangnya lagi tentang makanan. Kemudian alasan dari Sanji masuk ke dalam kru topi jerami ialah untuk bisa mencapai All Blue. Tentu saja dikala bersama mereka, Sanji mendapati hal yang sangat banyak. Mulai dari pengorbanan dan masih banyak lainnya. Tentu saja, yang pasti sekarang ia bisa mengandalkan teman-temannya yang selama ini ia impikan juga.
Nami. Kemunculan pertamanya sifat dari Nami sangatlah buruk seperti lintah darat. Alasan dibalik itu semua ternyata sangat mulia untuk bisa membeli pulau dari bajak laut. Karena hal tersebut yang awalnya sifatnya baik pun berubah menjadi seperti itu. Sebab dari itu ia selalu mencuri harta hanya dari bajak laut saja. Terus kehidupannya berubah sangat drastis setelah bergabung dengan bajak laut topi jerami. Mengapa demikian? Lantaran dari banyaknya bajak laut yang jahat ada pula bajak laut yang baik. Alasan kedua ia bisa bergabung yaitu untuk bisa mewujudkan mimpinya untuk menggambar semua pulau di dunia. Meski diketahui Nami masih menjadi yang terlemah di antara anggota lainnya, tetapi jika tidak ada dirinya, Luffy dan kawan-kawan tidak mungkin bisa mencapai kehidupan yang seperti ini. Usopp. Pengecut, pembohong, dan limbah dari masyarakat, mungkin itu adalah sebutan dari Usopp. Sebenarnya Usopp melakukan itu bukan hanya alasan belaka, karena hanya cara itu saja ia bisa menarik perhatian dari penduduk desa. Bukan hanya itu, ia juga ingin membuktikan kalau ayahnya adalah bajak laut yang hebat. Seiring berjalannya waktu, sikap pengecutnya mulai hilang setelah bergabung dengan Luffy. Diketahui alasan darinya mau menjadi bajak laut adalah ingin menjadi prajurit yang gagah berani seperti ayahnya. Menariknya di sini beberapa kebohongannya dahulu malah menjadi kenyataan. Itu menjadi bukti kalau Usopp yang sekarang telah menjadi pribadi yang sangat kuat. Satu hal yang paling menarik di sini ialah Usopp rela berkorban untuk semuanya, karena ia tahu kalau semua juga demikian. Chopper. Chopper sebenarnya adalah rusa biasa yang sangat menyedihkan. Kenapa seperti itu? Dikarenakan pada gerombolan rusanya ia selalu diasingkan sendiri atas bisa menyerupai manusia. Akibat hal itu ia pun turun gunung untuk bisa hidup bersama dengan manusia. Sialnya tubuhnya yang seperti monster itu malah membuat petaka besar baginya. Atas hal itu ia sangat membenci manusia yang memanggilnya monster. Seiring berjalannya waktu, kebenciannya itu berangsur pudar atas menemukan tujuan hidupnya, yaitu untuk menjadi dokter hebat yang bisa mengelilingi dunia. Beruntungnya mimpinya bisa terwujud dari Luffy yang mau menerimanya apa adanya. Dengan adanya hal itu, sifat yang kerasnya itu berangsur menjadi lembut seperti manusia biasa. Artinya Chopper bisa dikatakan telah mencapai tujuan pertamanya, bisa berlayar di lautan lepas. Lalu sebagai gantinya, Chopper akan melakukan apapun untuk bisa membawa Luffy untuk bisa menjadi raja bajak laut. Nico Robin. Pada masa kecilnya Robin mendapat peristiwa yang sangat menyedihkan, bahkan pula memiliki bounty yang sangat besar. Karena hal itu ia pun hidup berpindah-pindah untuk bisa bertahan hidup dari orang yang mengkhianati kebaikannya. Untungnya dalam beberapa momen yang tak disangka, malah ia menemukan teman sejati yang bisa menerimanya. Dan hal ini adalah hal yang paling dicari olehnya dari dulu. Sejak kejadian dari Enies Lobby, Robin baru merubah sudut pandangnya tentang pertemanan. Atas hal itu Robin berlatih dengan sangat keras untuk bisa menolong teman-temannya, karena hanya mereka saja yang ia punya. Artinya ia bergabung dengan Luffy bukan karena mencari Poneglyph saja, tetapi lebih dalam daripada itu, yaitu persahabatan. Franky. Diketahui sejak kecil Franky adalah anak yang terlantar, mengingat orang tuanya yang juga bajak laut meninggalkan dirinya. Bisa disimpulkan kalau karakter Franky mungkin seperti anak jalanan. Entah bagaimana tiba-tiba saja sifatnya itu tiba-tiba berubah setelah berada dalam kelompok topi jerami. Dikarenakan pada saat melihat mereka, image bajak laut yang mengerikan itu langsung hilang seketika. Tak terduganya pula Franky memiliki tujuan yang tak lebih sama dengan Luffy. Bedanya, ia hanya ingin menaiki kapal buatannya untuk bisa menaklukkan lautan yang ada di dunia. Artinya jika Luffy telah menjadi raja bajak laut, maka impiannya selama ini akan tercapai bersama dengan mereka. Brook. Sebetulnya alasan dari Brook bergabung dengan Luffy hanyalah alasan simpel saja, yakni ingin bisa berbicara dan bersama dengan seseorang setelah sekian lama.
Satu hal lagi yang ingin ia lakukan adalah bisa bertemu dengan Labun di dekat Red Line. Yang tak lain, Luffy juga sudah berjanji kepada paus tersebut untuk kembali lagi. Dengan adanya tujuan yang sama, Brook mau mengorbankan dirinya untuk semuanya. Berkat mereka, Labun tidak hanya akan menunggu dirinya, tetapi juga bajak laut topi jerami. Jinbei. Jinbei adalah kesatria lautan yang sangat hebat. Hebatnya lagi, dengan kekuatan yang dipunyai digunakan untuk melindungi ras manusia ikan. Dengan cara bergabung bersama Yonko dan menjadi Shichibukai. Seperti yang diketahui, dalam melakukan hal itu ada baik dan buruknya. Oleh sebab itu, Jinbei hanya bergantung akan hal itu saja agar ras manusia tidak punah. Seiring perkembangan waktu dan peristiwa, Jinbei mendapatkan solusi yang tepat, yakni bergabung dengan bajak laut topi jerami. Alasan ia bergabung adalah tekad dari Luffy sangat berbeda dari kebanyakan orang yang ditemui. Bahkan ia mengatakan sendiri kalau suatu saat nanti Luffy adalah orang yang akan membuat perdamaian di dunia. Berarti kan ia sangat mempercayai kru topi jerami melebihi apapun. Nah, mungkin itulah alasan terbentuknya bajak laut topi jerami hingga bisa sebesar ini. Walaupun tujuan dari mereka berlainan, namun perbedaan tersebutlah yang membuat bajak laut topi jerami menjadi berwarna. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.